越え大会。12月になると、いろいろなところで大声大会があります。大きい声で何か叫んで一年の嫌なことを忘れるのです。ある日、東京で大声大会がありました。テーマはあの人に言いたいでした。参加した人のほとんどは税金を下げるとか少々はやめろとか叫びましたが、横は麻痺のある女の人は台湾頑張れと叫びました。この声が大会で一番大きい声でした。彼女は今台湾で働いています。大きい地震があった台湾に元気を出してと言いたかったのです。他に山本貸した金返せ。給料を上げろ。涼子結婚してくれ。松坂くん好き。明日は雨降るな。サッカーの試合なのだ。社長、下手な英語を使うな。幸子、堪忍などもありました。堪忍は大阪弁ですみませんという意味です。多分この人は何か奥さんに言えないことをしたのでしょう。毎日の生活では大声で叫ぶチャンスはありません。一年に一度は大声で叫んで一年のストレスを全部出してしまいましょう。Ketika bulan Desember tiba, di berbagai tempat diadakan lomba teriak. Dengan berteriak keras, orang melupakan hal-hal tidak menyenangkan selama 1 tahun. Suatu hari di Tokyo ada lomba teriak besar. Temanya adalah hal yang ingin dikatakan kepada seseorang. Kebanyakan peserta berteriak seperti turunkan pajak atau Perdana Menteri mundur. Namun ada seorang wanita di Yokohama yang berteriak, Taiwan, semangat! Suara menjadi yang paling keras di lomba itu. Sekarang dia bekerja di Taiwan karena ada gempa besar di Taiwan. Dia ingin mengatakan tetap semangat. Selain itu ada juga orang yang berteriak, Yamamoto, kembalikan uang yang kupinjamkan. Naikkan gaji. Ryoko, menikahlah denganku. Matsuzaka-kun, aku suka kamu. Besok jangan hujan. Ada pertandingan sepak bola. Pak Direktur, jangan pakai bahasa Inggris yang jelek. Sachiko, maafkan aku. Kanin adalah dialek Osaka yang berarti maaf. Mungkin orang itu melupakan sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepada istrinya. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang ada kesempatan untuk berteriak keras. Karena itu, setahun sekali marilah kita berteriak keras dan mengeluarkan semua stres selama 1 tahun. Bacaan ini menjelaskan tentang acara lomba teriak yang ada di Jepang saat bulan Desember. Di acara itu orang-orang bebas berteriak keras untuk menggunakan perasaan mereka supaya stres dan beban pikiran selama 1 tahun bisa hilang. Dari bacaan ini terlihat kalau manusia kadang punya banyak perasaan yang dipendam dan ingin disampaikan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu ada kesempatan untuk mengungkapkannya. Karena itu acara ini seperti dianggap bisa membantu orang merasa lebih lega dan mengurangi stres. こんな人にこの言葉。石川25歳。記念。考えたことない。寝る前はベッドで済んだ。一度そのまま寝てしまって、布団が少し燃えたことがあるけど。Berhenti merokok, aku belum pernah memikirkannya. Sebelum tidur, aku merokok di tempat tidur. Pernah sekali aku ketiduran begitu saja dan selimutnya sempat seperti terbakar. Penjelasan paragraf ini, orang laki-laki yang punya kebiasaan merokok sembarangan, dia bahkan merokok di atas tempat tidur sebelum tidur. Karena ketiduran sambil merokok, fotonya sampai sempat terbakar sedikit, tapi cara ngomongnya kelihatan santai banget, soalnya dia tidak merasa itu masalah besar. Jadi inti paragraf ini tentang orang yang kurang sadar bahaya dari kebiasaan sendiri. Minamiyama, 16 歳. At, asoko no shingo, mou sugu aka ni naru, hayaku watatte shimau. Lampu lalu lintas di sana sebentar lagi jadi merah, cepat kita menyeberang saja. Paragraf ini tentang anak muda yang mau buru-buru menyeberang jalan sebelum lampu berubah merah. Cara berpikirnya agak ceroboh karena lebih memilih cepat daripada memikirkan keselamatan. Jadi isi paragraf ini menggambarkan perilaku yang buru-buru dan kurang hati-hati di jalan. Ueda, 27 歳. Wapurong futo o kattang desu. Fukuro o akete kara wakattaんですが、私のコンピューターでは使えないんです。店に返しに行ったけど、変えてもらえませんでした。Saya membeli software pengolah kata. Setelah membuka bungkusnya, baru saya sadar kalau software itu tidak bisa dipakai di komputer saya. Saya pergi ke toko untuk mengembalikannya, tetapi tidak ditukarkan. Paragraf ini menceritakan seorang yang membeli software tanpa mengecek dulu apakah cocok dengan komputer atau tidak. Setelah dibuka, baru sadar ternyata tidak bisa dipakai. Waktu mau menukar barangnya di toko juga ditolak. Jadi ini cerita ini tentang kurang teliti sebelum membeli barang. Tamura, 53 歳. 家族5人の生活ですから、ゴミは多いですよ。いらないものは捨てています。エアコンは一年中使っています。車が好きだからどこでも車で行きます。Karena kami hidup berlima sebagai keluarga, sampahnya memang banyak. Barang yang tidak diperlukan dibuang. Asal dipakai sepanjang tahun, karena saya suka mobil, kemanapun saya pergi selalu naik mobil.
Paragraf ini tentang seorang yang gaya hidupnya kurang ramah lingkungan. Dia menghasilkan banyak sampah, memakai AC terus-menerus, dan selalu pergi naik mobil. Walaupun mungkin bisa jalan kaki atau naik transportasi lain, cara bicaranya juga seperti merasa itu hal biasa. Jadi paragraf ini menggambarkan kebiasaan hidup yang boros energi dan menghasilkan banyak limbah. Takawashi, 42 歳。Aji chan, saikin nandemo wa sureru shi. 同じことは何回も聞くし、本当に疲れます。それに、娘や息子はいくら言っても部屋を片付けないし。Kakek akhir-akhir ini selalu lupa apa saja dan menanyakan hal yang sama berkali-kali, jadi benar-benar melelahkan. Selain itu, anak perempuan dan anak laki-laki saya, meskipun sudah dibilang berkali-kali, tetap tidak membereskan kamar. Paragraf ini tentang seorang ibu atau orang dewasa yang sedang stres menghadapi keluarganya. Kakeknya sering lupa dan mengulang pertanyaan yang sama terus, sementara anak-anaknya juga tidak mau membereskan kamar, walaupun sudah sering diperingatkan. Jadi, si paragraf ini menunjukkan rasa capek dan frustasi karena masalah sehari-hari di rumah.